Ya, rekan-rekan kita mulai ya persiapannya karena sudah lengkap, semuanya sudah masuk di sini. Kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama. Kami mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak-Mu dan juga bersama dengan rekan-rekan katekisan yang mengikuti ya Tuhan. Biarlah jalannya persiapan ini Kau berkati dari awal hingga selesai. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan, seperti yang tadi saya katakan di awal, akan ada bahan yang bacaannya itu sangat panjang dan saya tidak bisa memotong karena ini adalah sebuah perumpamaan. Kalau perumpamaan dipotong-potong maka dia tidak akan jadi perumpamaan yang komplit, malah menghasilkan penafsiran yang berbeda. Di mana yaitu adalah minggu pertama, bacaannya di minggu pertama ya, di bulan Mei. Di bulan Mei, selamat datang Kawanda. Ya, di bulan Mei, minggu pertama bacaannya dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ya, selamat berjuang untuk rekan-rekan kelas Daniel sampai dengan kelas sampai dengan kelas Daniel Esther Daud. Selamat berjuang untuk rekan-rekan karena bacaannya ya lumayan panjang dan tidak bisa dipotong. Dan ini adalah perumpamaan tentang talenta, gitu ya, perumpamaan tentang talenta. Kita akan mendengarkan pembacaannya yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan memelihara firman-Nya dalam kehidupan keseharian kita. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu bacaan ini adalah bacaan yang kita sangat ketahui atau bahkan sudah sangat kita kenal sejak lama begitu ya. Mungkin rekan-rekan katekisan dari sekolah minggu seringlah melihat bacaan ini. Tetapi satu hal yang kita tidak ketahui bahwa Tuhan itu memperlengkapi kita dengan hal yang begitu luar biasa banyak. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, maka kita lihat kesannya Tuhan itu tidak baik. Dia memberikan orang itu 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kesannya orang yang punya 1 talenta itu tidak bisa, ya udahlah ya istilahnya kayak orang yang terima nasib gitu ya. Karena apa? Jumlahnya paling kecil daripada segala orang-orang yang lain. Namun rekan-rekan, yang terjadi sebenarnya baik 5, 2 maupun 1 talenta itu jumlah yang sangat besar. Karena apa? Yang 1 talenta aja, dalam para ahli penafsir mengatakan bahwa 1 talenta itu talenta itu, satuan talenta itu digunakan untuk mengukur berat logam mulia, contohnya emas dan perak. Beratnya kurang lebih 34 kilo. Dan kalau dijadikan mata uang dalam perjanjian baru, konteks perjanjian baru, maka 1 talenta itu kurang lebih 6.000 dinar. Berarti upah seorang buruh dalam masa kerja 6.000 hari. Karena 1 dinar adalah sehari. Gitu ya. 6.000 hari berarti kira-kira berapa tahun? Gitu ya. 6.000 hari, ya pokoknya bertahun-tahun lah ya. Setahun 365 hari. 6.000 hari ya mungkin sekitar 20 tahun. Ya jumlah yang sangat banyak dan tidak sebentar memperoleh 1 talenta. Itu baru 1. Belum yang 2, belum yang 5. Berarti makin ke sana makin gede. Dan kalau bicara dinar, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, maka dinar itu kan salah satu mata uang yang nilai tukarnya tinggi. Ya kita bisa membayangkan 1 talenta aja udah punya 6.000 dinar. Mau beli Lamborghini 10 biji juga bisa lah kurang lebih gitu ya. Dan dijejerin depan rumahnya dalam mata uang masa kini kalau kita pakai dinarnya dinar Arab gitu ya. Karena dinar itu akhirnya jadi beberapa negara tuh pakai mata uang dinar, dan tidak bisalah kita bandingkan dinar di masa itu dengan dinar masa kini dengan rupiah kita, karena pada saat itu belum ada namanya rupiah, belum ada negara Republik Indonesia gitu ya. Tapi satu hal yang pasti, 1 talenta beratnya itu kalau diemaskan sekitar 34 kilo. Silakan saudara-saudara, Bapak Ibu semua kalikan 34 kilo emas. Siapa yang nggak mau punya? 1 talenta. Berarti apa? Hamba yang 1 talenta aja sudah punya banyak sekali modal untuk dikembangkan. Apalagi yang 2, apalagi yang 5. Namun Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, yang 1 talenta ini dikatakan dalam perumpamaan ini, dia justru menjadi hamba yang malas. Dia menjadi hamba yang tidak mau mengembangkan talenta itu. Dia menjadi hamba yang merasa rendah diri karena apa? Karena kalau kita lihat, dia bahkan mengatakan tuannya itu adalah tuan yang kejam. Menuai di tempat di mana dia tidak menabur dan hal-hal yang lainnya. Bahkan ia sambil mengembalikan. Ini kepunyaan Tuhan. Nah, ini adalah sikap yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena pengajaran tentang talenta, perumpamaan tentang talenta ini mengingatkan bahwa sekecil apapun talenta yang kamu miliki, sebenarnya jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya itu sangat besar. Ya. Tidak mesti kamu punya 5 talenta, baru bisa melakukan pelayanan yang luar biasa. 1 talenta, itu pun bisa menjadi berkat. Asal, kalau kita lihat, sikap yang konsisten dimiliki oleh 5 dan 2 talenta adalah mereka mau mengembangkan dengan tekun. Mereka mau dengan setia mengusahakan apa yang
diberikan oleh Tuannya. Mereka tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuannya itu berikan kepada mereka. Bahkan apa? Kalau saya pakai bahasa timnas begitu ya Bapak Ibu, saya beberapa hari ini lagi seneng banget begadang dan nonton pertandingan bola karena permainannya seru gitu ya. Ketika diberikan tanggung jawab, ketika diberikan tugas, maka mereka sudah seharusnya dan selayaknya perform. Ya, sudah selayaknya dan seharusnya mereka menunjukkan kualitasnya dengan ketekunan, dengan kesetiaan, perform. Ya. Karena apa? Karena Tuannya itu, Tuhan telah memberikan modal yang begitu besar. Jangan lihat 1, 2, 5-nya. Tapi lihat betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak dari bagian ini? Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita mau mengajak anak-anak untuk bersyukur. Ya. Dalam materi ini tujuannya adalah anak tahu bahwa Tuhan memberinya berbagai keterampilan dan kepandaian untuk dikembangkan. Maka kita mau mengajak anak-anak untuk bersyukur. Jangan menjadi pribadi yang minder. Jangan menjadi pribadi yang akhirnya rendah diri. Karena apa? Karena indikator orang yang kurang bersyukur adalah orang yang rendah diri, orang yang minder, orang yang insecure. Itu tanda-tanda orang kurang bersyukur. Ya. Karena dia selalu menginginkan sesuatu yang lebih. Dia selalu menginginkan hal yang ya apa ya, boleh dibilang kayak orang istilahnya mah apa ya, dia menginginkan hal yang tidak ada mungkin dalam kehidupannya. Orang yang sulit bersyukur adalah orang yang gampang insecure, orang yang rendah diri, orang yang ya melihat segala sesuatunya dalam kacamata kekurangan. Itu adalah orang yang tidak bisa bersyukur atau bahkan kurang bersyukur dalam kehidupannya. Maka dari itu kita mau mengajak anak-anak untuk bersyukur. Mensyukuri pemberian Tuhan yang luar biasa banyak itu. Sekalipun hanya 1 talenta. Tetapi itu adalah jumlah yang sangat banyak. Kita mau mengajak anak-anak bersyukur dan apa? Tidak hanya bersyukur, tapi mengungkapkan rasa syukur itu lewat semangat mereka untuk mengembangkan. Mengembangkan apa yang Tuhan telah berikan, apa yang telah Tuhan percayakan, apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Misalnya, di tengah keluarga, kita ajak anak-anak bersyukur dengan keluarga mereka. Ini menjadi problem bagi anak-anak yang sekarang bahkan risetnya mengatakan anak-anak yang SD kelas 1, SD kelas 2 aja kadang-kadang udah bisa tidak bersyukur terhadap keluarganya. Zaman dulu masih di anak-anak SMP. Lalu semakin muda di anak-anak SD kelas 6, SD kelas 5. Sekarang sudah sampai SD kelas 1 bahkan TK. Nah, kita mau mengajak anak-anak bersyukur lewat apa? Lewat keluarganya dulu. Bahwa papa, mama, kakak, adik itu menjadi cara Tuhan membentuk kita. Kita mau bersyukur dari situ. Dan Tuhan memberikan kita tugas dan tanggung jawab untuk menjadi berkat di tengah keluarga itu. Gimana caranya? Kita mau ajak mereka untuk mau terus menggali diri, terus bersyukur, dan tekun mengajak orang tuanya berdoa, mengajak kakak adiknya baca Alkitab, mengingatkan bahwa kalau hari Minggu waktunya beribadah. Nah, kalau untuk kelas batita memang case khusus lah ya, case khusus karena memang peran orang tua itu harus besar. Jadi kita harus ingetin setiap orang tua yang hadir di situ kepada papanya, kepada mamanya untuk bersyukur atas segala pemberian Tuhan, bersyukur atas anak-anak mereka dengan apa? Mau mengingatkan anak-anaknya, bahkan mau mengingatkan diri mereka untuk melakukan disiplin-disiplin rohani dalam hidup keseharian. Karena apa? Kalau kita diingatkan, di dalam bahan kita ada kata-kata begini, sejak dini, anak perlu dibimbing untuk mengenali talentanya, kemudian diberi pengertian dan pemahaman tentang tanggung jawab yang melekat atas talenta tersebut untuk dikembangkan dengan setia dan tekun. Dari materi ini, kita mau mengajak anak-anak mengingatkan bahwa Tuhan itu menaruh talenta dalam diri kita. Apa bentuk talentanya bisa banyak. Tapi satu hal, kembangkan itu. Jadikanlah itu sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jangan jemu-jemu, jangan menyerah. Maju terus, pantang mundur, baik anak-anak maupun orang tua. Nah, ini kemudian
yang dinyatakan di dalam ayat hafalan kita. Kalau menurut bahan, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ayat hafalannya itu dari Matius 25 ayat 21b. Telah setia dalam perkara kecil dan seterusnya sampai perkara yang besar. Namun ini kayak kurang gerengnya nggak dapat. Oleh karena itu ayat hafalannya kita ganti dengan Roma 5 ayat 4 ya. Mulai dari kata ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sesuai dengan tema kita yaitu tekun dan setia. Itu untuk bahan dan ayat hafalan. Ada pertanyaan rekan-rekan? Jangan tanya apakah bahannya bisa dipotong ya. Tadi saya di awal udah bilang nggak bisa. Pak Sam, kalau di kelas kecil bilang talenta itu kayak kemampuan gitu ya Pak? Betul, kemampuan. Kemampuan gitu, saya nyanyi atau bisa ngajak Ya. temennya ada gitu kali ya. Kalau ke mama-mamanya bahkan diarahkan gini, Ci, kemampuan untuk merawat anak-anak. Itu juga sebuah kemampuan. Nggak setiap orang bisa. Laki-laki sama perempuan yang apa ya, yang istilahnya ada fundamentalnya tuh di situ perbedaannya. Iya benar Pak, oke Pak, sip. Sip, makasih, Ci. Rekan-rekan yang lain ada tambahan atau pertanyaan? Jangan lupa ayat hafalannya Roma 5 ya, Roma 5 ayat 4. Mulainya dari kata ketekunan, dannya itu nggak usah dipakai. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke, ini untuk semua kelas ayat hafalannya. Dan untuk aktivitasnya, rekan-rekan semua, aktivitasnya kalau kita lihat, ini untuk yang kelas Daniel sampai Daud dulu, Daniel sampai Daud, ini nih aktivitasnya nih. Apa namanya, pakai pola-pola nih, mengunting putih. Ditempel Pak, ya, Ci? ditempel sama digunting itu biar nanti nempel. Ya, betul. Taknya. Betul. Ya. Itu tuh, apa namanya, aktivitasnya untuk kelas Daniel sampai dengan Daud. Nah, untuk kelas Yeskiel sampai Musa, aktivitasnya itu saya nggak mau bikin celengan dulu ya, celengannya udah selesai. Kita mau main ini nih, kita mau bikin kuis pendek ya. Nah ini nih, kuis penting yang menguji tentang kisah talenta. Ya, siapkan beberapa hadiah untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dan seterusnya dan seterusnya. Pentingnya kerja keras. Gunakan cerita inspiratif atau tokoh-tokoh. Bisa juga cari referensi tokoh-tokoh. Itu untuk aktivitasnya, kelas Yehes sampai dengan Musa. Ada tambahan rekan-rekan untuk aktivitas atau ada yang merasa ingin diganti, silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, berarti kita stick kepada aktivitas yang sudah dipaparkan. Kelas Yeskiel dan Musa, yang ini, yang kuis kreatif, dan kelas Daniel sampai dengan Daud, yang ini, pola. Oke, untuk lagu-lagunya bisa dilihat di bahan kita, ada beberapa yang disarankan di sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nomor 7 rada berat. Bisa dipakai. Oke, kalau nggak ada kita lanjut kepada minggu depannya. Nah, kalau bahan minggu ini sangat panjang untuk bahan minggu pertama Mei, jadi dan tidak bisa dipotong, mohon maaf rekan-rekan. Untuk minggu depannya justru bahannya sangat pendek, sangat ringkas, sangat simple, dan sangat sederhana. Cukup 3 ayat, yaitu Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Ya, Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Karena bahannya singkat, saya akan meminta pertolongan. Kita lihat anak-anak Antek yang hari ini beruntung. Mari kita lihat, siapa yang kira-kira beruntung? Saya minta tolong dengan, mungkin kita coba
Rafael Sinaga, tolong bacakan Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Baik, Pak. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53-nya belum, bro. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Oke, mantap. Thank you, Rafael. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan teks di mana yang menggambarkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dengan catatan Lukas. Ya. Dan kalau kita perhatikan kok bisa apa yang ada di Lukas ini nanti ada juga di Kisah Para Rasul, karena rekan-rekan penulis Injil Lukas dan penulis Kisah Para Rasul itu adalah orang yang sama, orang yang menulis dengan tujuan yang sama. Ya. Di Lukas 1 maupun Kisah Para Rasul 1 ayat 1 semua dikatakan Theophilus yang mulia. Theophilus yang mulia. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah sebuah momen perpisahan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Di mana tanggal 12 ini juga menjadi minggu yang terjadi setelah tanggal 9 kenaikan, begitu ya. Minggu depannya Pentakosta tanggal 19. Nah, di dalam bagian ini rekan-rekan tema kita menyambut berkat dengan taat, kita bisa melihat bahwa di hari yang ke-40 Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania untuk kembali kepada Allah. Ya, Betanianya memang banyak, tapi kalau di sini ini Betanianya yang dekat dengan Yerusalem. Artinya adalah rumah rumah pohon ara muda kalau saya tidak rumah orang-orang yang Betania tuh rumah orang-orang yang kurang beruntung istilahnya, orang-orang yang secara ekonomi agak di bawah. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania ke tempat yang agak berbukit, dan dia memberkati, dia mengangkat tangan dan memberkati, dan ketika sedang memberkati dia terpisah. Ya. Ini merupakan sebuah hal yang menegaskan bahwa para murid itu sebenarnya diberikan kuasa, kalau kita ingat di dalam bacaan Injil, diberikan kuasa untuk mengabarkan Injil, tetapi mereka harus bertahan di Yerusalem sampai pada waktunya, yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana kemahakuasaan Yesus itu dinyatakan bahwa ia adalah seutuhnya Allah. Karena apa? Karena dia tidak hanya lahir menjadi sama seperti kita, dia tidak hanya merasakan sakit, dia tidak hanya mati, tetapi dia juga bangkit, bahkan dia naik. Kadang Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, peristiwa ini yang kurang mendapat attention atau kurang mendapat perhatian. Karena apa? Ya biasanya orang itu memperhatikan kelahiran. Ketika Paskah, sesuatu yang kurang manusiawi itu terjadi, atau bahkan ini juga kenaikan, sesuatu yang jauh di luar pikiran kita itu terjadi, maka ini kurang mendapat attention. Padahal justru di dalam Paskah, kebangkitan dan kenaikannya ke surga, ini menjadi sebuah tanda bahwa Yesus yang kita kenal itu memang benar-benar Tuhan. Siapa yang naik ke surga, gitu kan? Di dalam Alkitab bahkan tidak banyak tokoh Alkitab yang terangkat ke surga. Saya mencatat hanya 3. Yang pertama adalah Henokh di dalam Kejadian. Dia berhidup bergaul dengan Allah dan dia diangkat ke surga. Lalu yang kedua, Nabi kita Elia yang terangkat ke surga, dilihat oleh Elisa yang melanjutkan pekerjaannya, dan yang ketiga ini Tuhan kita Yesus Kristus yang terangkat ke surga, menunjukkan bahwa ia itu adalah Allah yang menjadi manusia, dan Allah itu sanggup menggunakan segala hal untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia. Dan ketika mereka melihat itu, di dalam narasi narasi Kisah Para Rasul agak berbeda sedikit memang dengan ini. Kalau di narasi Kisah Para Rasul kita lihat para murid itu masih melihat ke langit, dan ada malaikat yang bilang gitu ya, "Hei, ngapain kamu lihat?" Ya, masih berharap Tuhan Yesus turun lagi. Nanti Tuhan itu akan turun lagi dengan cara yang sama ketika kalian lihat dia naik. Nah,
Itu narasi kisah para rasul. Tetapi di dalam Lukas ini lebih singkat. Bahwa ketika Tuhan terangkat, mereka sujud menyembah, pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita, dan senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan. Kenapa mereka berada di dalam bait Allah? Untuk berdoa. Inilah yang menjadi dasar atau menjadi akar dari tradisi doa menjelang Pentakosta, di mana kita meneladani para murid untuk bertekun. Ya. Dan ini juga yang nanti menjadi tekanan buat kita, anak-anak. Tema kita adalah menyambut berkat dengan taat. Ini yang menjadi dasar. Bahwa melalui materi ini, kita mau mengajak anak-anak untuk taat, untuk bertekun. Ya, bagaimana Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa. Tugas kita pada saat ini adalah bertekun. Tekun dalam apa? Tekun dalam doa yang pertama. Berkomunikasi kepada Tuhan. Jangan hanya ketika mau makan makanan berat, berdoa. Mau tidur, berdoa. Kalau udah pusing, baru berdoa. Giliran udah seneng, makan makanan yang ringan, kita lupa untuk berdoa. Segala sesuatu harus diawali dengan doa. Ya. Jangan lupa berkomunikasi dengan Tuhan, mengucapkan syukur. Dan di dalam doa kita mau mengajak anak-anak untuk apa? Berkomunikasi dengan Allah, bukan mengedepankan kehendaknya, tetapi mau berusaha mengungkapkan apa yang ia rasakan dan memohon ke petunjuk daripada Tuhan. Di dalam doa. Yang kedua, tekun dan setia dalam apa? Dalam membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita mau mengajak anak-anak semakin taat, semakin yakin, dan semakin teguh di dalam bersaat teduh, atau bahkan membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, taat di dalam melayaninya. Apa sih buat anak-anak pelayanan itu sederhana. Ketika mereka duduk, mendengarkan di kelas, atau bahkan berpartisipasi di dalam, di dalam tugas-tugas pelayanan yang diberikan, persembahan, doa, dan segala macamnya, itu sudah menjadi bentuk pelayanan yang tinggal kita poles agar anak-anak melakukannya bukan hanya untuk semata-mata kesenangan pribadi, tetapi juga bisa kita arahkan agar anak-anak melakukannya sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan yang telah mengizinkan kita mengalami hari baru dalam Dia. Ya. Dan ini juga semakin dinyatakan lewat ayat hafalan kita, yang diambil dari Matius 28 ayat 20b untuk semua kelas. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Ya. Ini untuk materi dan ayat hafalan minggu keempat. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan? Dipersilakan. Pak, kan kalau anak kelas Batitama tahu berkatnya uang, Pak, tahunya. Gitu kan biasanya anak-anak. Ini kan nggak cuma berkat uang ya, Berkat Pak. taunya uang. Okay. Iya, ini juga diomongin bukan cuma uang kan, berkatu. Identiknya kan berkatu itu duit kalau mereka pikirnya pasti. Itu juga orang tuanya harus dibilangin tuh, Cik. Berkat Tuhan tuh bukan cuma uang. Kesehatan, lalu juga bahkan kayak gini ya. Berkat Tuhan tuh sampai hal-hal yang mungkin mengejutkan buat kita. Apa? Ya kayak misalnya hal-hal yang kita tidak duga tuh kayak ya kemalangan, kadang-kadang itu menjadi berkat tersendiri. Kita diajak belajar loh lewat hal-hal yang tidak enak. Diingetin itu juga, Cik, kalau di kelas Batita ke orang tuanya sekalian. Jangan hanya mengatakan berkat itu hanya uang. Enggak, berkat itu banyak. Kesehatan, damai sejahtera, bahkan sampai hal-hal yang ya kesannya apa berkatnya gitu ya. Di balik kecelakaan kok bisa dikatakan berkat, kan kita suka bilang. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, lah itu kan berkat. Rekan-rekan lain ada? Oke, kalau nggak ada kita masuk kepada aktivitas. Aktivitasnya untuk kelas Daniel sampai dengan kelas Daud itu yang ini ya, yang nomor Tuhan Yesus ya. Kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kita senantiasa. Kenapa saya katakan menyertai dia senantiasa? Ini ada korelasinya dengan doktrin Trinitas yang menjadi dasar iman Kristen kita. Bahwa yang namanya Allah yang Trinitas, Allah yang Triun, itu kan dinyatakan dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Yesus itu kan salah satu pribadi Allah. Ketika nanti kita merayakan Pentakosta, ketika kita merayakan kehadiran Roh Kudus, sebenarnya kita merayakan kehadiran Allah. Ya. Namun dalam persona yang berbeda. Makanya melalui bagian ini kita mau mengajak pada anak-anak untuk menyadari bahwa Tuhan itu tidak kemana-mana. Tuhan itu bersama dengan kita. Ia naik meninggalkan tempat bagi kita dan dia selalu menyatakan dirinya pada kita. Aktivitasnya seperti ini. Siapkan gambar pada Tuhan Yesus yang sudah diwarnai dan digunting, lalu tempel pada karton. Untuk kelas yang Daud, ya, Daniel, Esther, Daud, Yeskiel dan kelas Musa, maka kita mau mengajak anak-anak, nomor 1 ya aktivitasnya. Meminta anak-anak menulis surat kepada Tuhan Yesus. Menulis apa yang mereka ingin katakan kepada Tuhan dan bagaimana mereka menunjukkan sikap hidup yang taat untuk mengikut Tuhan. Nah, kita mau ajak anak-anak untuk bisa mengungkapkan belajar mengungkapkan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan dan isi hati mereka. Karena apa sih? Ini jadi concern saya ketika kalau nggak salah kelas KTK yang tahun lalu begitu ya. Ketika disuruh membuat surat, mereka jadi bingung karena tidak terbiasa mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Nah, kita mau mengajar anak-anak sedini mungkin belajar mengungkapkan apa yang menjadi isi hati, apa yang menjadi kegelisahannya kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan menolongnya melalui hal-hal itu di dalam ketaatan yang benar kepadanya. Itu untuk kelas Yeskiel sampai dengan Musa. Untuk aktivitas apa ada pertanyaan rekan-rekan? Pak, saya mau nggak mau tempel di karton, boleh pakai yang sedotan aja belakangnya. Boleh, pakai sedotan mangga. Mau pakai stick juga boleh, Ci. Sumpit gitu. Ya, mana aja lah, Pak, ada stick kalau nggak. Jadi di copy, digunting, pakai itu biar bisa dipegang-pegang gitu. Boleh. Oke, untuk aktivitas mohon dicatat rekan-rekan. Jadi untuk review aktivitasnya kelas Yeskiel sampai dengan kelas Yeskiel sampai dengan kelas Musa yang ini. Lalu untuk yang kelas Daniel sampai dengan Daniel sampai dengan Daud yang ini. Apakah masih ada pertanyaan soal aktivitas rekan-rekan? Pak, kalau yang di kelas Yeskiel Pak itu ditulis dalam suatu itu ya Pak ya, kertas ya. Terus itu dibacakan atau gimana Pak? Suruh mereka simpen Bu, itu kan personal. Jadi mereka tulis, mereka sudah ini kalau perlu kita kayaknya bisa kita minta amplop gitu ya. Nanti bisa minta ke Mas David andalan kita itu amplopnya. Nanti mereka masukin ke dalam amplop, silakan mereka bawa pulang gitu ya. Jangan sampai kita yang baca karena itu kan privasi mereka gitu ya. Jadi mereka masukin ke dalam kertas di dalam amplop, amplop itu nanti ditulis suratku untuk Tuhan gitu. Nanti mereka bawa pulang, mereka simpan di rumah. Ya. Jadi suatu saat mereka mau baca, mereka bisa baca lagi. Iya, makasih Pak Sem. Ya, sama-sama Bu. Oke. Ya, rekan-rekan untuk mengingatkan kembali ayat hafalannya adalah Matius 28 ayat 20b ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, ini untuk semua kelas. Dan untuk daftar lagu-lagu yang disarankan, berkatnya seperti sungai dan bila topran keras melanda itu tanganku kan kugunakan. Itu untuk lagu-lagunya. Barangkali masih ada tambahan rekan-rekan yang lain? Itu lagunya kayak kasih seperti sungai ya, yang berkata seperti sungai. Ya, kayaknya itu sih, berkatnya seperti sungai. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, rekan-rekan, untuk persiapan berikutnya, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, ini agak-agak berat nih, gitu ya. Karena kan kita mulai tanggal 10 itu ada doa menjelang Pentakosta. Mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 itu setiap
Startnya adalah pukul, untuk pembukaan 10 dan 18 mulainya setengah 7 secara hybrid. Dan selanjutnya 11, 13 karena 12 off gitu, hari Minggu itu tidak ada, 12 off. 11, 13, 14, 14, 15, 16, 17 itu adalah pukul 7 malam. Gimana kalau kita persiapan tanggal 12 Mei 2024 untuk bahan minggu ketiga dan keempat bulan Mei. Jadi tanggal 12 kita persiapan. Apakah bisa rekan-rekan? Saya mah bisa, Pak. Siap, mohon Ci. Ikut. Mohon Bu. Bisa. Makasih Bu. Oke, berarti kita akan persiapan lagi tanggal 12 ya, hari Minggu. Minggu tanggal 12 jam 7 malam. Harusnya sih tanggal itu nggak ada apa-apa. Oh, Minggu, Pak, bukan Sabtu. Tanggal 12 Minggu sih. Oh, Sabtu kan ada itu. Doa Oh, iya. jelang Pentakostatea. oh ya, ya. Karena Minggu kan nggak ada tuh, kita maksimalkan lah di hari itu. Jangan lupa rekan-rekan ingetin orang tua untuk berpartisipasi ya di dalam doa itu. Nanti kita akan share linknya, dan juga rekan-rekan yang katekisan juga mohon berpartisipasi. Dan untuk persiapan GSM kelas Immanuel serta PF Remaja kita akan adakan Senin tanggal 29 seperti biasa jam 8 malam. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, persiapan kita sudah selesai rekan-rekan, dan marilah kita menutup persiapan ini serta mempersiapkan pelayanan kita besok di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, persiapan kami telah selesai, dan biarlah apa yang kami perbincangkan, apa yang telah kami persiapkan ini boleh semakin Kau persempurnakan ya Tuhan. Dan biarlah Kau juga yang menolong dan memampukan kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata. Jika sebentar kami akan berpisah melanjutkan kehidupan kami, berkati ya Tuhan agar apa yang kami lakukan segala sesuatunya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan ketika besok kami akan memulai pelayanan kami, Kau yang memberikan kepada kami kekuatan, Kau yang memberikan kepada kami kesegaran, agar kami boleh melayani anak-anak-Mu di dalam kasih dan di dalam kesetiaan serta sukacita yang begitu luar biasa. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan semua, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.